Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu kelas 2B Utsman bin Affan yang baik dan yang soleh dan solehah. Bertemu lagi bersama ibu pada pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita masih di tema 1, hidup rukun. Oke, kita akan melanjutkan pada subtema 3, pembelajaran kedua dan ketiga. Nah, ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian dapat memahami beberapa materi yang sudah kita pelajari dan ibu harapkan kalian bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ibu akan mencoba memberikan atau mengulang contoh kalimat perintah. Yang pertama, di sini ada kalimat belajarlah dengan rajin. Nah, di sini kenapa disebut kalimat perintah? Karena ingat, kemarin kita sudah mempelajari bahwa di dalam kalimat perintah biasanya terdapat kata lah dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, tanda seru seperti ini ya. Kemudian contoh yang kedua, bacalah buku ini. Nah, ini juga termasuk contoh kalimat perintah. Kenapa? Karena di sini terdapat kata lah dan diakhiri dengan tanda seru. Lanjut yang ketiga, tutuplah pintu itu. Ini juga sama ya, terdapat kata lah dan diakhiri dengan tanda seru. Selanjutnya yang keempat, Ino tolong bawakan buku ini ke kelas. Nah, ini juga termasuk kalimat perintah karena di sini terdapat kata kan. Nah, katakan dan diakhiri dengan tanda seru seperti ini. Oke, ibu harapkan kalian juga harus bisa membedakan mana yang termasuk kalimat perintah, kalimat ajakan, dan kalimat pertanyaan. Ibu yakin kalian pasti bisa membedakannya jika kalian memperhatikannya. Selanjutnya, di sini coba kalian amati gambar berikut. Apakah gambar di sini menunjukkan sikap rukun atau tidak? Di sini lihat, kita melihat gambar Ino bersama teman-temannya bermain riang bersama. Nah, di sini tidak ada yang terlihat tidak diajak main ya, tapi mereka bermain bersama atau ketawa bersama. Ini sudah jelas bahwa termasuk gambar yang menunjukkan sikap rukun saat bermain dengan teman. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, nanti kalian juga harus bisa menciptakan hidup rukun atau sikap rukun saat kalian bermain bersama teman-teman. Tidak saling mengejek, tidak pilih-pilih teman, tapi kalian bermain bersama teman-teman dengan riang bersama. Oke, sekarang ibu akan mencoba mengulang dari pembelajaran sila Pancasila yang pernah kita pelajari. Nah, kalian pasti sudah hafal kan ya bahwa sila Pancasila itu terdiri dari 5 dasar negara. Oke, sekarang di sini terdapat gambar Garuda. Nah, di dalam gambar Garuda ini terdapat simbol-simbol yang terdapat pada sila Pancasila. Ada bintang, kemudian ada rantai, ada pohon beringin, kepala banteng, dan ada padi dan kapas. Nah, sekarang kita akan mengetahui dari simbol-simbol sila Pancasila. Oke, yang pertama, bunyi dari Pancasila itu yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagus. Nah, simbol dari bunyi sila Pancasila yang ke-1 ini adalah bintang. Nah, di sini terlihat bahwa gambar bintang ini menunjukkan atau simbol dari sila Pancasila ke-1. Oke, ibu akan menjelaskan secara singkat kenapa di sini bintangnya terdapat 5 garis ini ya, 5 sudut ini. Nah, kenapa? Karena
5 sudut ini menunjukkan bahwa terdapat 5 agama yang diakui oleh Indonesia, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Oke, sekarang Ibu akan menyebutkan contoh pengamalan sikap yang sesuai dengan sila pertama. Yang pertama, melaksanakan sholat bagi yang beragama Islam. Nah, jadi bagi yang beragama Islam ketika melaksanakan sholat itu berarti mereka sudah melaksanakan atau mengamalkan sikap Pancasila yang ke-1. Kemudian saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. Kemudian yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Oke, lanjut. Sekarang bunyi sila Pancasila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, simbol dari sila Pancasila yang kedua ini yaitu rantai. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat. Di sini terlihat bahwa rantainya itu ada yang bulat dan ada yang kotak. Ini menunjukkan bahwa bulat ini menunjukkan perempuan. Kemudian yang kotak ini laki-laki. Nah, kenapa ini dibuatnya berbentuk bulat dan kotak? Ini menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan mereka sama-sama atau bekerja sama dalam tidak Oke, selanjutnya di sini ada contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua. Yang pertama, membantu korban bencana alam. Nah, ketika kita membantu atau memberikan bantuan kepada korban yang terkena bencana, berarti kita sudah mengamalkan sila Pancasila yang kedua. Kemudian selain itu, memberi santunan kepada orang miskin, itu juga termasuk pengamalan sila Pancasila yang kedua, karena di sini mencerminkan bahwa kita saling peduli terhadap sesama manusia. Selanjutnya, mengunjungi teman yang sakit. Nah, jadi kalau misalkan terdapat teman kalian yang sakit, kemudian kalian mengunjungi teman yang sakit, berarti kalian sudah bisa mengamalkan sila Pancasila yang kedua. Kemudian sikap yang selanjutnya, tidak menyakiti orang lain seperti mengejek atau tidak memukulnya. Oke, sekarang lanjut yang ketiga. Coba bunyi sila Pancasila yang ketiga apa? Good. Ya, Persatuan Indonesia. Adapun simbol dari bunyi sila Pancasila yang ketiga adalah pohon beringin. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan contoh pengamalan sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Yang pertama, bermain bersama. Tuh, berarti kita harus bisa bermain bersama teman-teman. Jangan bermain sendiri. Otomatis kalau kita bermain sendiri itu terlihat monoton dan tidak ramai ya. Kemudian belajar bersama. Nah, belajar bersama di sini juga seperti kerja kelompok atau mengerjakan PR bersama-sama. Nah, maksud dari bermain bersama, karena kita sekarang sedang mengalami pandemi, berarti kita dikurangi bermain atau berkerumun bersama teman-teman. Jadi kalian boleh bermain bersama anggota keluarga yang ada di rumah saja ya. Kemudian tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Egois itu tidak mendengarkan pendapat orang. Nah, ini tidak boleh ya. Selalu mementingkan dirinya sendiri. Kemudian tidak mengganggu dan bertengkar dengan teman. Ini juga termasuk pengamalan sikap Pancasila yang ketiga. Tidak sombong dan disiplin saat upacara. Nah, jadi nanti ketika kalian melaksanakan upacara, ketika kalian disiplin dan mengikuti upacara dengan baik, berarti kalian sudah bisa mengamalkan sila Pancasila yang kedua. Maksud Ibu sila Pancasila yang ketiga. Lanjut, sekarang sila Pancasila yang keempat bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, adapun simbol dari sila Pancasila yang keempat ini adalah kepala banteng. Oke, contoh sikap
contoh pengamalan sikap yang sesuai dengan sila keempat, yaitu yang pertama, bermusyawarah atau berdiskusi. Selain itu, menghargai pendapat orang lain, seperti kita bisa mendengarkan ketika teman kalian berpendapat atau mengeluarkan ide pemikirannya. Kemudian, menghargai hasil diskusi. Ketika kalian sedang berdiskusi, berarti kalian harus bisa menghargai hasil dari diskusi tersebut. Kemudian, berani bertanya dan menyampaikan pendapat. Misalkan, seperti kalau kita sedang melaksanakan pembelajaran, kemudian ada sesuatu yang belum kita ketahui atau kita belum paham, kita wajib bertanya. Kenapa? Karena kalian bisa mengetahui hal-hal yang belum kalian ketahui ketika kalian bertanya. Kemudian, melaksanakan pemilihan ketua kelas. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan pemilihan ketua kelas, berarti kita sudah melaksanakan atau mengamalkan sila Pancasila yang keempat. Lanjut, sekarang sila Pancasila yang kelima. Bunyi dari Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun simbol dari sila yang kelima yaitu padi dan kapas. Kemudian contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima yaitu tidak memilih-milih teman, adil terhadap semua orang, hidup hemat dan saling gotong royong, juga tidak melanggar hak orang lain. Oke, sekarang Ibu akan mengulang atau mengingatkan kembali kepada kalian mengenai penjumlahan bersusun. Nah, dalam penjumlahan bersusun ini ada penjumlahan bersusun pendek dan ada penjumlahan bersusun panjang. Sekarang kita bahas penjumlahan bersusun pendek terlebih dahulu. Nah, penjumlahan bersusun pendek ini merupakan cara cepat agar kalian bisa mengerjakan penjumlahan. Nah, Ibu sudah memberitahu pada kalian bahwa langkah pertama ketika kalian menjumlahkan atau menghitung suatu bilangan, di sini terdapat bilangan 123 ditambah 112. Nah, langkah yang pertama yang perlu kalian hitung adalah menghitung dari satuannya terlebih dahulu. Coba dari kedua bilangan ini mana yang menempati satuan? Nah, ini ratusan, kemudian ini yang tengah puluhan, dan ini satuan. Jadi yang pertama kita hitung adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5, kemudian 2 ditambah 1 3, dan 1 ditambah 1 2. Berarti hasil dari 123 ditambah 112 yaitu 235. Nah, sekarang kita coba menghitung dengan menggunakan penjumlahan bersusun panjang. Nah, cara ini merupakan cara yang mudah dan gampang ketika kalian memahaminya. Oke, yang pertama di sini bilangannya masih sama, 123 ditambah 112. Nah, ketika kita menggunakan penjumlahan bersusun panjang, kita uraikan angka yang menempati ratusan berapa? 1. Nah, di sini lihat 1. Kemudian lambang bilangan yang menunjukkan nilai tempat puluhan adalah 2. Nah, di sini 2 menempati puluhan. Kemudian yang menempati satuan adalah 3. Nah, ketika kita sudah menguraikan, baru kita jumlahkan. 3 ditambah 2, 5. 2 ditambah 1, 3. 1 ditambah 1, 2. Berarti hasilnya itu 2 ratusan ditambah 3 puluhan ditambah 5 satuan, sehingga dapat kita tulis menjadi lambang bilangannya yaitu 235. Oke, lanjut. Sekarang penjumlahan dalam soal cerita. Di sini Ibu punya soal cerita. Pak Ridwan memiliki 2 rak buku. Rak buku pertama berisi 224 buku. Kemudian rak buku kedua terdiri dari atau berisi 43 buku. Berapa jumlah buku yang dimiliki Pak Ridwan? Nah, sekarang kita tulis dulu angka di rak pertama berisi 224 buku. Kemudian rak kedua 43. Jadi, yang ditanyakan berapa jumlah buku?
Kita tinggal menuliskan ke dalam bentuk penjumlahan bersusun pendek dengan cara bersusun pendek ya. Jadi kita hitung 4 ditambah 3, kemudian 2 ditambah 4, 2 ditambah 0 karena tidak ada bilangan ratusan ya yang bawahnya. Jadi jumlahnya adalah 267. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang baik. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.